Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada kalian yang mendengarkan, tergantung dari waktu yang kalian dengarkan video ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan oleh karena walaupun hanya bertemu lewat daring ini, kita boleh diberkati oleh Tuhan. Dan pada saat ini kita akan memasuki chapter yang pertama dan juga yang kedua dari mata kuliah hidup dan ajaran Ellen White atau Life and Ministry of Ellen White. Baik, sebelum kita mempelajari akan pelajaran ini, saya mau ingatkan kembali kepada kita semua bahwa ini merupakan pelajaran yang berhubungan dengan sejarah. Atau dengan kata lain, ketika kita mempelajari kehidupan seseorang yang telah lewat, kita sementara mempelajari akan sejarah dari kehidupan orang tersebut. Nah, dalam konteks ini atau dalam hal ini kita akan mempelajari hidup, kehidupan, dan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Mrs. White. Dan bukan hanya Mrs. White saja, tetapi orang-orang juga yang terlibat, para pionir yang terlibat di dalam perkembangan sejarah gereja kita yang hidup bersamaan dengan Mrs. White. Tetapi lebih fokus kita akan mempelajari mengenai kehidupannya dan pelayanannya, apa kontribusinya di dalam gereja ini. Baik, sebelum kita mempelajari akan bab 1 dan bab 2 ini, saya mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa ketika kita mempelajari akan sejarah, itu tidak lepas dari nama, siapa mereka, siapa mereka, terus apa yang mereka lakukan di sana, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu, apalagi kita juga akan mempelajari mengenai tanggal, tahun, lalu doktrin-doktrin apa yang bermunculan. Jadi ketika kita mempelajari akan sejarah, atau ketika kita mempelajari juga lebih khusus akan pelajaran ini, hidup dan pelayanan dari Mrs. White, kita akan mempelajari akan keempat hal ini. Kita akan menemukan akan keempat hal ini. Orang-orangnya siapa, tanggal, tahunnya berapa, peristiwa apa yang terjadi pada waktu itu, terus apa doktrin yang berkembang di tahun-tahun tersebut. Dan lebih fokus lagi, sekali lagi saya katakan, kita akan mempelajari mengenai bagaimana hidup, cara hidup, kontribusi dari Mrs. White atau Ellen White. Banyak yang menyatakan bahwa dia adalah nabi, tetapi ada banyak juga mengatakan bahwa dia bukan nabi. Nanti kita akan mempelajari bersama sepanjang semester ini, dan juga kita akan melihat apa kontribusinya di dalam gereja ataupun di organisasi gereja Messiah Advent hari ke-7 ini. Kita akan melihat buku-buku yang dicetak, artikel-artikel, pamflet, dan lain sebagainya. Kita akan mempelajari sepanjang semester ini. Tadi saya sudah membahas mengenai bagaimana cara mempelajari akan sejarah. Kita lihat dari keempat hal tadi. Ketika kita hanya melihat keempat hal tadi, lalu kita berusaha untuk mendalami, kita berusaha untuk mempelajari sejarah, kita akan menemukan diri kita bahwa kita akan boring dengan mempelajari akan sejarah tersebut. Tapi pada saat ini kita akan pelajari bersama, atau sepanjang semester ini, bagaimana caranya supaya kita tidak boring mempelajari akan sejarah kehidupan Mrs. White dan juga sejarah-sejarah gereja yang lain, atau yang berbau pelajaran-pelajaran yang berbau sejarah. Kita akan lihat caranya. Dan kita akan temukan bahwa ternyata ketika kita melihat dari sudut pandang ini, ketika kita mempelajari akan sejarah gereja, itu tidak akan boring atau tidak akan memuakkan. Jadi ketika kita mempelajari akan sejarah, gantinya kita melihat akan hanya melihat akan rentetan-rentetan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, doktrin-doktrin apa yang sementara berkembang pada waktu itu, siapa-siapa orangnya, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Mari kita belajar untuk menemukan Allah di sana. Sekali lagi yang sama seperti yang saya sudah katakan di pendahuluan, di pertemuan yang pertama, mari kita belajar untuk melihat bahwa Allah ternyata bekerja di dalam rentetan ataupun peristiwa sejarah kehidupan manusia. Teristimewa juga di dalam konteks ini, di dalam kehidupan dan pelayanan dari Mrs. White. Sehingga ketika kita mempelajari akan sejarah, kita akan menemukan Tuhan di sana. Kita akan dengan semakin yakin, dengan semakin teguh kita berpegang di dalam iman kita bahwa Allah tidak meninggalkan, bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Baik, mari kita langsung mulai di dalam pelajaran kita yang pertama ini. Pelajaran kita yang pertama ini kita akan berbicara mengenai roh nubuat. Apa itu roh nubuat? Seringkali kita bertanya-tanya di dalam pikiran kita. Kalau kita lihat menurut pengertian dari
nubuat adalah nubuat atau ramalan dalam pengertian yang luas adalah prediksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan datang. Jadi nubuatan itu merupakan prediksi akan peristiwa-peristiwa yang akan datang. Itu belum terjadi dan itu adalah prediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Istilah ini dalam bahasa Inggris adalah prophecy. Jadi kalau kita dengar ada kata prophecy, itu berarti berbicara mengenai nubuatan atau berbicara mengenai nubuat. Di Indonesia secara awam istilah nubuat banyak dipakai di lingkup pewahyuan dalam agama atau kepercayaan, sedangkan istilah ramalan lebih banyak digunakan dalam lingkup prediksi atau nasib masa depan. Jadi ada perbedaan di dalam bahasa Indonesia. Kalau kita lihat katanya kalau di dalam bahasa Inggris pengertiannya satu, prophecy. Tetapi kalau di dalam bahasa Indonesia di sana dikatakan bahwa nubuat itu sering dipakai dalam lingkup pewahyuan dalam agama atau kepercayaan masing-masing atau denominasi, sedangkan istilah ramalan itu berbicara mengenai prediksi atau nasib masa depan seseorang atau bangsa dan lain sebagainya. Nubuat berasal dari bahasa Yunani propanai. Pro atau sebelum ditambah akar kata dari panai mengatakan, menjadi mengatakan sebelumnya. Jadi peristiwa belum terjadi, dia sudah mengatakan sebelumnya. Nabi sudah mengatakan sebelumnya atau sudah memprediksikan sebelumnya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Atau Nabi meramalkan atau pernyataan. Nubuat adalah kata umum untuk menegaskan akan pewahyuan kehendak ilahi. Jadi kalau kita berbicara mengenai nubuat, roh nubuat, kita sudah dapat definisi dari nubuat. Apa itu nubuat? Nubuat itu adalah prediksi, nubuat itu adalah ramalan atas peristiwa yang hendak terjadi atau akan terjadi. Itu belum terjadi yang sudah diprediksikan sebelumnya. Kita akan melihat apa ini? Latar belakang dari roh nubuat. Latar belakangnya ada di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Kalian boleh buka Alkitab dan kalian boleh baca isi dari Wahyu 12 ayat 17. Kalau kita membaca akan Wahyu 12 ayat 17, kita akan menemukan di sana ada ciri khusus atau ciri khas dari umat-umat Tuhan. Apa ciri khas dari umat-umat Tuhan? Ada dua ciri khas dari umat Tuhan. Yang pertama adalah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi menurut Wahyu 12 ayat 17 di sana dikatakan bahwa ciri-ciri dari umat Allah yang benar adalah ada dua. Yang pertama adalah menuruti hukum, menuruti perintah Tuhan, menuruti 10 hukum, dan juga menuruti akan atau memiliki akan kesaksian Yesus. Apa itu kesaksian Yesus? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Oke. Apa yang dimaksudkan dengan memiliki akan kesaksian Yesus ini? Memiliki kesaksian Yesus adalah memiliki kesaksian yang harus disaksikan oleh umat-umat Tuhan tentang Yesus. Jadi kita harus menyaksikan akan Yesus. Jadi kalau saya mau mengatakan bahwa saya ini termasuk di dalam umat yang benar, selain saya menuruti akan perintah Tuhan, menuruti perintah Tuhan itu bukan lagi mencari-cari keselamatan. Menuruti perintah Tuhan oleh karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ungkapan syukur kita sudah diselamatkan, maka kita akan menuruti akan perintah Tuhan. Jadi seperti itu, jangan pernah kita lupa. Itu ciri yang pertama. Dan ciri yang kedua adalah memiliki kesaksian Yesus. Di dalam pelajaran ini, di sana dikatakan bahwa memiliki kesaksian Yesus adalah memiliki kesaksian yang harus disaksikan oleh umat-umatnya tentang Yesus. Di mana saja kita berada, kita harus menyatakan tentang Yesus. Kita harus menyatakan kehidupannya, kita harus menyatakan pelayanannya, kita harus menyatakan kontribusinya di dalam dunia ini, di mana dia rela mati di dunia ini untuk menanggung akan dosa manusia. Dan kita yang tadinya ini harus menjadi kayu api, istilahnya harus dibakar. Ketika Yesus mati di kayu salib, kita diberikan jaminan keselamatan. Diberikan keselamatan dan bukti kasih kita kepada Tuhan adalah dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan, maka kita akan menuruti akan perintah-perintahnya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini dikatakan disaksikan oleh umat-umat Tuhan tentang Yesus yang dinyatakan kepada jemaatnya melalui nabinya. Melalui nabinya. Jadi sana dikatakan bahwa memiliki kesaksian Yesus adalah ada nabi atau ada juru kabar Tuhan yang menyatakan atau menyaksikan mengenai Allah itu sendiri atau menyaksikan mengenai Yesus itu sendiri. Kalau kita bandingkan di dalam Wahyu pasalnya yang ke 12 ayat 17, memiliki kesaksian Yesus lebih khusus kita lihat di sini. Kita lihat di dalam Wahyu 19 ayat 10 apa itu kesaksian Yesus, lebih detail lagi di sana dikatakan bahwa kesaksian Yesus adalah roh
nubuat. Jadi dengan kata lain seperti ini di dalam Wahyu 12 ayat 17. Ciri khusus dari umat Tuhan atau umat Tuhan yang sisa di dalam Wahyu 12 ayat 17 adalah yang pertama adalah menuruti hukum Tuhan, dan yang kedua adalah memiliki kesaksian Yesus. Wahyu 19 ayat 10 mengatakan bahwa kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sehingga definisi roh nubuat akan menjadi seperti ini. Roh nubuat adalah kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada jemaatnya melalui saluran nubuatan atau nabi. Digunakan untuk mengorganisasikan, membimbing, dan menuntun umat-umat Allah kepada kebenaran. Jadi roh nubuat itu adalah, fokusnya adalah untuk mengorganisasikan, membuat sesuatu lebih baik lagi, untuk membimbing umat-umat Tuhan, dan juga menuntun umat-umat Allah ini atau umat-umat Tuhan ini kepada kebenaran. Jadi untuk menuntun kepada kebenaran. Dan roh nubuat adalah salah satu dari karunia roh. Jadi saya rasa untuk ini kita boleh mengerti. Jadi kalau kita lihat apa itu roh nubuat, tadi kita sudah pelajari bersama roh nubuat itu seperti apa. Terus Wahyu 12 ayat 17 sudah memberikan kriteria dari umat-umat Tuhan atau ciri umat yang sisa. Di sana dikatakan bahwa ada dua ciri: menuruti akan perintah Tuhan dan memiliki akan kesaksian Yesus. Nah, kesaksian Yesus di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19 ayat 10, di sana dikatakan adalah kesaksian Yesus adalah roh nubuat, di mana nabi dipilih oleh Tuhan menyaksikan mengenai kebaikan Yesus di dalam kehidupan manusia. Jadi seperti itu. Dan bisa di sana dikatakan bahwa ditarik suatu kesimpulan bahwa definisi dari roh nubuat adalah kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada jemaatnya untuk kebaikan dari jemaat Tuhan, dari umat-umat Tuhan ini, untuk membimbing, untuk menuntun, untuk mengorganisir akan jemaat ini untuk lebih setia lagi kepada Tuhan, untuk menuntun kepada kebenaran. Dan jangan pernah kita lupa bahwa roh nubuat adalah salah satu dari karunia roh. Jadi kalau mungkin kita belum terlalu mengerti dengan ini, di kelas nanti kita akan diskusikan mengenai roh nubuat ini. Oh, ini hanya overview saja, ini hanya summary saja, hanya garis besar dari pelajaran kita. Lalu kita akan diskusikan ini di dalam kelas kita nanti. Mari kita lihat yang lain. Apakah seberapa pentingkah roh nubuat ini sehingga kita harus mempelajarinya, dan seberapa perlukah roh nubuat ini sehingga harus dicatat di dalam Wahyu 12 ayat 17, itu merupakan salah satu dari dua ciri umat yang sisa. Apakah sangat perlu, tidak terlalu perlu, dan lain sebagainya. Pada saat ini kita akan lihat bersama-sama. Kita akan lihat overview dari pelajaran ini. Oke, beberapa hal yang perlu diketahui mengapa kita harus mempelajari akan roh nubuat. Yang pertama adalah karunia nubuat itu dibuat oleh Allah sebagai sarana komunikasi antara Allah dan manusia. Jadi ini diberikan oleh Allah sebagai apa katanya? Sarana komunikasi, untuk berkomunikasi antara Allah dan manusia. Kita tahu bersama bahwa ketika Allah menciptakan akan dunia ini, Allah menciptakan sungguh amat baik. Hari pertama sampai hari ke-6, hari ke-7 Allah berhenti, hari Sabat pastinya. Tetapi kalau kita pelajari Kejadian pasal 3, manusia melakukan kesalahan yang tadinya manusia dapat berkomunikasi, dapat berhubungan langsung dengan Allah, tetapi manusia melakukan kesalahan, melakukan dosa, dan pada akhirnya harus mati. Dan kita tahu bersama akan cerita ini. Kita tidak akan bahas secara detail mengenai rencana penebusan dari Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, dia mati bagi kita, dan kita diberikan kepastian keselamatan. Tetapi walaupun kita sudah diberikan kepastian keselamatan, tetapi dosa ini masih tetap ada di dunia sampai saat ini. Itulah sebabnya dosa ini memisahkan kita dengan Tuhan. Nah, untuk supaya ada komunikasi antara kita orang berdosa dengan Tuhan atau Allah yang begitu kudus, yang suci, maka Allah memberikan sarana, dan sarananya adalah roh nubuat. Hal yang perlu kita ketahui mengapa kita harus belajar akan roh nubuat ini, yang kedua adalah kita mengerti informasi Alkitab mengenai ruang lingkup pekerjaan dan garis instruksi yang diberikan oleh nabi-nabi dulu kala. Jadi ketika kita melihat peran dari nabi, kita melihat kontribusi dari nabi-nabi di dalam perjanjian lama, kita mampu mengerti informasi-informasi yang ada di dalam Alkitab mengenai ruang lingkup pekerjaan dari kenabian, instruksi-instruksi yang diberikan oleh Allah melalui para nabi pada dahulu kala. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui mengapa kita harus belajar akan roh nubuatan ini. Yang ketiga adalah
para nabi memiliki pekerjaan dan corak dalam masing-masing tulisan. Jadi masing-masing nabi memiliki keunikan masing-masing. Itulah sebabnya ketika kita mempelajari akan nabi-nabi tersebut, sesuai dengan nabi-nabi yang setia kepada Tuhan, mereka sesuai dengan ajaran-ajaran mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan lihat Allah menggunakan mereka, tetapi ketika mereka juga melakukan akan tugas kenabian mereka, ada ciri khas masing-masing. Ada ciri khas masing-masing. Itulah sebabnya kita perlu mempelajari ini. Ada pengalaman-pengalaman tertentu dari para nabi dalam menerima dan menyampaikan akan pekabaran mereka. Allah menyatakan melalui mimpi, Allah menyatakan melalui penglihatan, Allah menyatakan melalui hal-hal yang lain juga untuk menyatakan akan nubuat yang diberikan oleh Allah kepada nabi ini untuk disampaikan kepada bangsa Israel contohnya, atau bangsa-bangsa tertentu pada zamannya mereka. Jadi mengapa kita perlu mengetahui, mengapa kita harus belajar roh nubuat? Yang keempat adalah ada pengalaman-pengalaman tertentu dari para nabi dalam menerima dan menyampaikan pekabaran mereka, dan kita bisa lihat itu. Contohnya ketika Musa dipanggil Allah untuk menjadi nabi, kita lihat bahwa Allah berbicara kepada Musa di semak belukar dan lain sebagainya. Ada contoh-contoh nabi yang lain, dan kita akan melihat bahwa Allah bekerja dengan segala cara untuk menyampaikan akan kehendaknya kepada umat-umatnya. Dia menggunakan akan nabi. Oke. Pekabaran para nabi ada yang diterima, namun ada juga yang ditolak. Kalau kita mempelajari mengenai karunia atau belajar mengenai roh nubuat ini, pekabaran nabi yang diterima, contoh yang saya katakan tadi, Niniwe mereka terima, maka Tuhan memberkati mereka, tidak jadi menghukum mereka. Tetapi ketika pekabaran yang diberikan lalu ditolak, sama seperti dengan Sodom dan Gomora, maka mereka harus dihukum, harus dibinasakan. Kita mau melihat, kita mau mempelajari bagaimana Allah bekerja melalui para nabi di dalam kehidupan mereka masing-masing. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang perlu kita pelajari. Lalu ada juga kita dapat mengetahui mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu, sesuai dengan pesan yang mereka sampaikan, sesuai dengan kehidupan mereka. Lalu apalagi, kenapa kita harus mempelajari akan roh nubuat ini? Oleh karena karunia bernubuat tidak berakhir pada penutupan penyusunan Alkitab, melainkan masih berlaku pada gereja yang sisa, umat yang sisa, dan cara kerjanya masih tetap sama yang dinyatakan oleh Alkitab. Jadi ketika kita mempelajari akan kehidupan pengalaman dari nabi-nabi dahulu kala, kita akan melihat bahwa pada prinsipnya sama. Sampai pada saat ini Allah menuntun akan umat-umatnya. Allah menuntun akan umat-umatnya melalui roh nubuat. Roh nubuat diberikan kepada nabi-nabi menyampaikan akan pekabaran mengenai Allah di zaman dahulu kala. Allah juga menggunakan metode yang sama untuk menyatakan itu kepada kita. Nah, kita akan mempelajari nanti ke depan bagaimana cara Allah memberikan roh nubuat kepada umat-umatnya di akhir zaman ini. Perjanjian lama kita lihat melalui nabi-nabinya. Kalau saat ini seperti apa? Mungkin ada pertanyaan, nanti kita akan diskusikan itu di dalam kelas nanti. Oke. Jadi ada tanggung jawab bagi anggota gereja dalam penggunaan karunia nubuat yang ada di tengah mereka. Mari kita next. Ellen White adalah juru kabar kepada umat yang sisa. Penerapan pedoman Alkitabiah pada kehidupan dan pekerjaan Ellen White sebagai nabiya dan tulisan-tulisan Ellen White sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang mempelajarinya. Jadi setelah kita melihat beberapa kriteria tadi, mengapa kita perlu mempelajari roh nubuat, kita akan sampai di sini bahwa pada akhirnya setelah kita mempelajari akan pelajaran ini, kita dapat lebih yakin lagi. Kalau mungkin kita sudah yakin, ya puji Tuhan, tetapi ada banyak juga di dalam organisasi kita, di dalam gereja kita yang masih ragu-ragu, bahkan tidak mempercaya akan tulisan-tulisan roh nubuat, tulisan-tulisan Ellen White. Tulisan Ellen White sebagai tulisan-tulisan roh nubuat, atau Ellen White itu sebagai nabi. Walaupun dia memang tidak mengakui nabi, dia mengakui bahwa gantinya menyebutkan saya nabi, lebih baik sebutkan saya saja messenger of God, utusan Allah. Tetapi karena nanti kita akan pelajari lebih lanjut bagaimana kita lihat nabi yang benar, kita akan lihat ciri-cirinya sama seperti dengan ciri-ciri yang ada di dalam panggilan kenabian dari Mrs. White ini. Kita lihat ini. Pada mulanya Allah menciptakan manusia. Kita tahu bersama bahwa saya sudah sentil tadi ini bahwa Allah menciptakan dunia ini sungguh amat baik. Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, dan ketika Allah menciptakan manusia ini sempurna,
suci, tanpa cacat, dan tanpa celah. Jadi kita melihat bahwa Allah menciptakan manusia dengan sungguh amat baik, dengan sempurna, tanpa cacat celah, dan juga suci, dimampukan kita untuk berkomunikasi dengan Allah, bertatap muka dengan Allah secara langsung. Maksudnya manusia yang pertama, ya, bukan kita tapi manusia yang pertama. Oke, setelah masuknya dosa di Kejadian pasal 3 ke dunia ini, komunikasi antara Allah dan manusia itu menjadi rusak. Kalau kita mungkin pernah lihat ada gambar-gambar di mana sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, atau manusia dapat berkomunikasi langsung dengan Tuhan, tetapi ketika sudah jatuh ke dalam dosa, ada jurang pemisah, sehingga Allah tidak bisa lagi dijangkau oleh manusia, karena manusia ini sudah berdosa, sudah kehilangan akan kemuliaan Tuhan pada waktu itu. Nah, akibat dosa ini, kita bisa lihat bahwa tidak dapat lagi bertatap muka dengan Allah secara langsung. Kalau kita boleh lihat itu dalam Keluaran 33 ayat 20 sampai Keluaran sampai Keluaran 33 ayat 20 sampai 23. Di sana dikatakan bahwa manusia tidak mampu lagi untuk bertatap muka atau berhadapan langsung dengan Allah karena kita sudah berdosa. Yang kedua adalah ketika sudah jatuh ke dalam dosa, kita dapat mengetahui mana yang baik, mana yang jahat. Kejadian 30 ayat 22 mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Akibat dosa yang selanjutnya adalah hidup dalam ketakutan. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 10, ketika mereka sudah memakan akan buah larangan itu, maka ketika Tuhan berjalan di tengah taman, mereka mendengar akan langkah kaki Tuhan, maka mereka menjadi takut. Kita tahu bersama itu. Hidup dalam ketakutan. Berapa banyak di antara kita yang saat ini bergumul dengan hal tersebut atau dengan hal ini? Ya, memang sudah seperti itu oleh karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita membutuhkan Tuhan. Akibat yang keempat adalah bersifat fana. Manusia ini bersifat fana. Jadi di sana dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Dan kita tahu bersama bahwa kematian sebenarnya adalah peristiwa yang biasa terjadi di dunia ini. Tetapi oleh karena manusia ini tidak didesain, manusia ini tidak diatur untuk mati, itu adalah pilihannya sendiri. Allah tidak menciptakan manusia sebenarnya untuk mati, tetapi oleh karena pilihannya sehingga kita harus mati. Dan walaupun ini sebenarnya hal yang biasa, tiap kali ada orang yang meninggal, kita ataupun kita berpikir, kenapa ini harus terjadi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena manusia itu tidak didesain untuk kematian. Itu adalah akibat dari pelanggaran. Akibat dosa, pikiran menjadi kotor. Kita tahu bersama bahwa kita kecenderungan adalah berpikir hal yang negatif dibandingkan berpikir hal positif. Kita kecenderungan adalah berpikir hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan dibandingkan kita berpikir hal-hal yang meninggikan, mengagungkan akan nama Tuhan. Apalagi buta secara rohani, terpisah jauh dari Tuhan. Efesus 3:4 ayat 18 di sana dikatakanlah bahwa pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Buta secara rohani. Kalau mau dipilih, ada ibadah dan di saat yang bersamaan kita menonton akan tayangan kesayangan kita, mana yang akan kita pilih? Pastinya kita akan menonton akan tayangan kesayangan kita. Kenapa? Karena kita buta rohani. Di sana dikatakan seperti itu. Itulah sebabnya kalau kita lihat tren saat ini, ada begitu banyak video-video rohani menguatkan, tetapi yang lebih sering kita lihat adalah video-video yang hanya menyenangkan akan kita sesaat, atau video-video yang menghibur dan lain sebagainya. Tetapi untuk kita mau melihat akan video-video rohani yang sudah dipersiapkan, yang sudah dibuat, sangat sedikit perbandingannya dibandingkan dibandingkan dengan video yang dibuat untuk kesenangan. Dan juga ada akibat-akibat yang lain. Oke, itulah sebabnya manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi betul sekali Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Allah berusaha untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya Allah mau walaupun sudah jatuh ke dalam dosa, terpisah antara hubungan kita dengan Tuhan, Allah inginkan supaya kita tetap ada komunikasi dengan Dia. Allah menginginkan supaya manusia walaupun sudah jatuh ke dalam dosa tetap ada hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui suara yang dapat didengar. Kejadian 3:8-15.
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ada suara yang kedengaran. Allah mau berkomunikasi dengan manusia. Allah mau supaya tetap ada hubungan dengan manusia. Bagaimana lagi caranya Allah berkomunikasi dengan manusia? Melalui khayal. Daniel 7 ayat 2. Berkatalah Daniel demikian, "Pada malam hari aku mendapatkan penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncang laut besar." Jadi melalui khayal, melalui penglihatan Allah berkomunikasi dengan manusia. Apalagi? Dengan kita melihat bahwa alam yang begitu indah, kita dapat melihat bahwa Allah ada. Bahwa Allah berkomunikasi dengan manusia. Dan juga ada banyak hal di mana Allah berkomunikasi dengan manusia. Contohnya ada juga lewat undi, lewat Urim dan Tumim di dalam perjanjian lama, lewat mimpi, lewat teofani di mana penampakan Allah dalam wujud manusia, terus malaikat, nabi-nabinya. Hagai 1 ayat 3, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, di mana Tuhan menggunakan nabi untuk berkomunikasi dengan manusia. Terus melalui peristiwa-peristiwa di dunia ini, dan juga melalui Yesus Kristus itu sendiri, Alkitab, ini menandakan bahwa Allah mengasihi manusia dan Allah ingin supaya terus ada hubungan dengan manusia walaupun sudah jatuh ke dalam dosa. Itulah sebabnya Allah mau berkomunikasi dengan manusia. Oke. Orang-orang yang hidup sebelum adanya firman yang tertulis diberkati dengan umur panjang, pikiran yang cerdas dan bersih. Adam berusia 930 tahun. Dengan usia yang cukup panjang, Adam dan 10 keturunan yang ada di bawahnya mempunyai kesempatan untuk menceritakan kisah kejadian dan seluruh rencana penebusan kepada 9 generasi. Jadi kita tahu bersama bahwa di zamannya Adam belum ada Alkitab secara tertulis sama seperti dengan kita. Tetapi lewat kehidupan Adam yang sangat panjang, usianya 930 tahun, di sana dikatakan dalam pelajaran ini mengatakan bahwa ia dapat memberikan kesaksian tentang Allah, tentang bagaimana penyertaan Allah di dalam kehidupannya kepada 9 generasinya yang lain, atau 9 generasi di bawahnya. Dan kalau kita lihat bahwa Allah menggunakan akan orang-orang di zaman purbakala dengan usia-usia mereka yang sangat panjang adalah untuk menyampaikan bahwa Allah begitu baik dan kebenaran Allah atau firman Allah itu diberikan lewat pengalaman-pengalaman mereka. Walaupun belum secara tertulis, tetapi lewat pengalaman mereka, sehingga itu bisa disampaikan kepada generasi-generasi mereka sebelumnya, atau generasi-generasi mereka setelah mereka. Oke. Alasan-alasan mengapa firman diberikan dalam bentuk tulisan. Mengapa harus diberikan dalam bentuk tulisan? Mengapa saat ini kita ada Alkitab? Ini yang pertama. Oleh karena kemampuan mental manusia menurun akibat dosa. Kalau kita lihat Adam dan Hawa, mereka hidup 900, Adam contohnya 930 tahun, hampir 1000 tahun. Walaupun mental mereka sudah mulai merosot oleh karena dosa. Tetapi ingat baik-baik, mereka sempat memakan buah al-hayat, bisa jadi seperti itu karena mereka diciptakan di Taman Eden. Mereka memiliki mental yang sungguh luar biasa, tadi kita pelajari bersama. Tetapi mereka juga pastinya memiliki kemampuan mengingat yang baik walaupun sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi semakin berjalannya waktu sampai pada kita saat ini di akhir zaman, kehidupan kita sudah semakin merosot oleh karena dosa. Pikiran kita sudah sangat terganggu oleh karena distraction ataupun gangguan-gangguan yang ada di dunia ini yang sudah masuk di dalam pikiran kita, sehingga kecenderungan untuk kita mengingat itu sudah sangat-sangat tidak baik lagi. Itulah sebabnya di sana dikatakan Allah memberikan firman secara tertulis. Kemampuan mental manusia itu menurun akibat dosa. Terus usia manusia dipersingkat karena beragam penyakit. Kemurtatan terus meningkat sehingga kebenaran Tuhan harus diberikan dengan tepat. Itulah sebabnya firman itu ditulis dan diberikan kepada kita. Dan firman itu salah satu, atau Alkitab itu merupakan salah satu metode Allah untuk berkomunikasi dengan manusia. Jadi ada banyak metode yang digunakan Allah untuk berkomunikasi dengan manusia, untuk berkomunikasi dengan umat-umatnya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita pelajari pada saat ini. Nanti kita akan berdiskusi di kelas nanti. Tolong siapkan pertanyaan.
ketika kalian sudah mempelajarinya, sehingga ketika di kelas saya juga akan menerangkan lebih mengenai ini baru overview-nya saja. Kita akan menerangkan atau kita akan pelajari lebih mengenai hal ini, sehingga kita boleh mendapatkan pelajaran yang begitu berharga sebagai pendahuluan untuk memasuki pelajaran selanjutnya mengenai Mrs. White atau Ellen White, kehidupannya, riwayat hidupnya, kontribusi-kontribusi apa yang dia berikan, sehingga kita bisa lebih meyakini bahwa ternyata Mrs. White ataupun ya Ellen White itu digunakan Allah untuk menyampaikan akan pekabarannya kepada umat-umatnya. Dan tulisan-tulisannya adalah benar, tulisan-tulisannya adalah yang merupakan roh nubuat ataupun kesaksian-kesaksian atau memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Tuhan memberkati kita semua.